Sebelah kiri. Dan tembus ke belakang. Iya, Dua. betul, dua. Terus Pak, berikutnya? Berikutnya yang di atas dekat jantung satu itu benar-benar Dada tembus. kiri ya, Dada kiri, jantung sebelah kiri. satu. Satu. Dan itu tembus Tembus di juga. punggung. Oh. Tembus itu. Bekas misi warna hitam. Adanya Mesiu hitamnya di mana Pak? di depan sama, iya di depan sama di belakang juga. Jadi itu ada, katanya ada bekas mesiu. Bekas mesiu. Iya. Berarti kalau yang menurut saya baca Pak ya, Ya. kalau ada sisa mesiu berarti itu ditembak jarak dekat Pak ya. Betul kelihatannya sih itu. Nah oke. Pemirsa begitu, nanti kita tanyakan lagi pelan-pelan ya. Saya juga sedetil ini juga baru tahu ini ya, bukan di media online yang saya baca, tapi sedetil ini. Nah berikutnya saya tanya lagi Pak, kan itu di otopsi Pak ya? Iya. Dijahit di sini sampai ke bawah. Iya. Terus hasil otopsi itu diberikan kepada keluarga? Hasil otopsi tidak diberikan ya, cuman ada surat keterangan dari kepolisian aja, surat keterangan kematian, cuman nggak ada secara perinci gitu loh. Oh jadi hasil otopsi itu tidak ditunjukkan? Tidak ditunjukkan. Bukan diberikan, tapi ditunjukkan aja pun nggak? Enggak, itu hanya buat pengambilan jenazah, surat keterangan aja. Oh gitu ya, jadi saya tidak tahu ya aturannya apakah hasil forensik itu nggak diberikan atau diberikan kepada keluarga korban. Saya juga nggak tahu aturannya di kepolisian. Nah tetapi kalau dari pihak, ada tidak Pak dari pihak dokter forensik dari pihak Petamburan atau EPI Pak yang menganalisa kondisi luar dari jenazah, ke-6 jenazah itu? Pihak dokter yang memiliki keahlian forensik dari pihak EPI itu ada tidak Pak? Setahu saya waktu pas dimandikan di Petamburan hanya ada satu deh yang ngerti Pak, yang ngerti masalah jenazah itu, tapi nggak disebutin panjang lebar. Oh, mungkin Bapak nggak siap nanti Pak ya. Jadi dianalisa, diamati, dan mungkin dia memiliki catatan-catatan tersendiri. Nah, pada saat itu sebelum atau setelah dimandikan ada yang memfoto kondisi jenazah? Jenazah sebelum dimandikan ya, saya ulang lagi. Iya. Sebelum dimandikan jenazah itu dari peti dibuka satu persatu. Satu persatu. Ya, dibuka semuanya. Itu dipoto satu persatu. Ada yang pihak dokumentasi Pak ya? Ada. Bukan pasti. Bapak kan? Bukan. Nah, ada pihak mungkin dari EPI Pak ya, Betul. yang mendokumentasikan. Terus Ya. Pak, semua itu Semua jenazah itu dipoto satu persatu. baik depan maupun belakang. Betul. Oh, jadi dokumentasi itu sekarang ada? Ada dipegang sama EPI. Jadi pemirsa ya, untuk membuka kasus ini sebenarnya ada bukti awal loh, ya, bukti awal yang sangat kuat yang bisa dijadikan petunjuk bagi tim pencari fakta. Ini ada foto-fotonya ya Pak ya, didokumentasikan dan ada di pihak Habib Rizik, saya kira pihak EPI. Nah selanjutnya Pak, setelah itu dimakamkan, Ya. keesokan harinya Pak ya? Ya. Hari Rabu. Rabu pagi dibawa ke Megamendung. Nah di sanalah persemaian terakhir, Ya. peristirahatan terakhir dari Mas Qaddafi dan 5 laskar EPI lainnya. Laskar, ya. Nah setelah itu upaya-upaya hukum apa Pak yang dilakukan oleh EPI atau pihak keluarga dari ke-6 laskar EPI ini Pak? Sudah berjalan ya. Dari EPI juga sudah berusaha, dari DP3 kalau nggak salah, DP7 ya. Apa ya namanya dulu, TP tim itu ya Pak Tim ya, pencari fakta. tim pencari fakta yang sudah mendokumentasikan dalam Iya, buku juga itu Pak betul. ya, ya. Mereka juga sudah memperjuangkan. Ya hasilnya sidang dagelan timbulnya. Ya. Jadi pada saat saya ceritakan ya, jadi pada saat persidangan pemirsa ada 3 polisi yang didakwa. Pertama Elwira
apa namanya, Elwira Prayoga apa ya? Nah, itu satu. Yang kedua Yusmin Ohorela. Yang ketiga adalah Fikri Ramadan Tawainela. Ada 3 yang didakwa. Nah, Elwira ini itu katanya sudah tewas sebelum sidang berjalan, tewas kecelakaan tunggal. Dan banyak apanya di situ, kejanggalan-kejanggalan ada di video Baligi Academy juga sudah pernah saya bahas, saya videokan. Nah, yang 2 ini Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela inilah yang disidangkan ya Pak ya. Betul. Dan itulah sidang dagelan itu. Ya. Dan hasilnya adalah Divonis bebas. vonis lepas Pak. Lepas ya. Bersalah tetapi dilepaskan. Dibebaskan karena apa? Kalau yang saya baca dari dari keputusan ya, keputusan hakim adalah alasan dibebaskannya atau dilepas karena alasan pembelaan diri, pembenar dan pemaaf. Ya. Jadi katanya karena mereka membela dirinya, alasan mereka terjadi perebutan senjata ya di sebuah mobil Avanza ya Pak ya. Betul. Ketika ke-6 Laskar FPI ini dibawa dari rest area KM 50 menuju Polda Metro Jaya. Nah, di tengah jalan di sekitar KM 50 itu terjadi katanya perebutan senjata. Ya. Itu versi polisi yang merupakan versi dari kedua polisi terdakwa tadi itu, Fikri Ramadan Tawainela, satu lagi Yusmin Ohorela, dan versi mereka lah. Dan hanya versi mereka lah yang dijadikan rujukan untuk rekonstruksi ya Pak ya, reka adegan yang menceritakan pengejaran di Karawang Barat, terus perampasan atau perampasan senjata dan pengeroyokan di mobil Avanza tersebut. Tidak ada saksi lain. Saya katakan di sini karena saya baca keputusannya, tidak ada saksi lain yang membackup kesaksian dari kedua terdakwa tersebut, ya, kedua polisi terdakwa tersebut. Ada tangkapan layar, harusnya tangkapan CCTV mobil oleng ya Pak ya, karena di dalam itu 4 lawan 3, 4 orang Laskar FPI, ya kalau nggak salah Pak, 4, 3 polisi, ya. Ibda Elwira ini sebagai supir, yang lainnya duduk di sebelah kiri 1 orang polisi dan sebelah belakang polisi yang lain. Nah, katanya menurut mereka terjadilah perampasan senjata tersebut dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan mobil oleng akibat perampasan itu, pergelutan di dalam mobil Avanza itu. Inilah yang konyol, saudara. Dan ketika di persidangan dikatakan CCTV di rest area sekitar itu 49 sampai 52 itu fiber optiknya putus 14 jam sebelum kejadian. Kejadiannya 7 Desember dan 6 Desember. Itu fiber optiknya putus, alasannya tidak bisa mengirim gambar di servernya katanya di Bekasi. Kan? Kebetulan yang sangat sempurna. Tidak ada saksi melihat olengnya mobil Avanza itu. Bayangkan mobil Avanza saudara, isinya 7 orang. Kalau ada pergelutan pasti karena itu lalu lintas yang sangat padat 24 jam ya di rest area di KM 50 itu, sekitar KM 50, dan tidak ada saksi. Dan dari keputusan ya dari Komnas HAM juga mencari fakta juga Pak ya. Itu polisi memerintah warga sekitar yang merekam ya, HP-nya itu untuk dihapus datanya. CCTV di rest area KM 50 juga diperintah oleh polisi untuk dihapus. Genangan darah di rest area KM 50 juga bukan di polis line atau di garis polisi, tetapi justru dibersihkan. Dan bahkan rest area KM 50-nya digusur dengan alasan kemacetan. Padahal cuma 1 tahun baru berdiri ya. Pada 2020 tahun kejadian tersebut baru 1 tahun itu rest area KM 50 berdiri. Nah, inilah pemirsa, kejanggalan-kejanggalan ini ya sangat tidak masuk akal
kalau pembelaan diri itu membutuhkan 3 kali tembakan jarak dekat ya Pak ya. Untuk kasus Mas Qaddafi ini 2 kali sebelah kiri rusuk kiri ya, perut, sekitar perut dan rusuk kiri, 1 kali di dada kiri. Bayangkan kalau orang ketembak 1 kali aja itu sudah terkapar. Ini sampai 3 kali, saudara. Dan alasannya pembelaan diri, didukung juga dengan tidak ada saksi, fiber optik putus, hanya orang bodoh lah yang percaya semua serba kebetulan. Ada yang perlu tambahkan, Pak? Ini Pak, saya cuma ingatkan pemirsa saja Pak ya, karena saya baca keputusan. Nah, sedikit lagi Pak, bahwa yang di digital forensik adalah hanya HP dari 6 korban ini. HP-nya si polisi pelaku, komando lapangan Handi Jusen, sampai ke Kapolda Metro Jaya saat itu, Fadil Imran, dan Dirtipidumnya, untuk melacak, menjejak secara forensik rantai komando dia, itu tidak dilakukan sama sekali. Bayangkan yang korban HP-nya di forensik, yang sebelumnya ditersangkakan ya Pak ya, sempat dijadikan tersangka ke-6 ini. Bayangkan, 6 korban HP-nya di forensik, sementara si pembunuh, siapa yang menyuruh si pembunuh ini, itu tidak di forensik. Harusnya sampai ke Fadil Imran sebagai Kapolda, bahkan sampai ke Kapolri. Kabar reskrimnya siapa saat itu? Listio Sigit Prabowo. Harusnya itu di forensik semua. Tapi karena mereka yang melakukan, maka hal itu tidak dilakukan. Inilah ya, kalau sudah temannya atau jajarannya yang di dalam, maka penyidikan menjadi main-main, penyidikan menjadi sepihak, penyidikan menjadi berpihak. Oleh karena itu kami minta kepada Pak Prabowo Subianto, ayolah Pak, demi kemanusiaan, demi nyawa ke-6 anak bangsa ini, dan demi tidak terjadinya ke depan hal-hal seperti ini di Republik ini, ayo Pak, buka kembali. Dan banyak, katanya Habib Rizik, ada data-data lain ya Pak ya, selain foto betul. Itu Pak ya. Betul. CCTV juga saya pernah nonton. Habib Rizik juga punya data lain selain foto, ada CCTV dan lainnya. Ini bisa dijadikan sebagai langkah awal harusnya. Ya, pemirsa, ayo kita suarakan bersama, pemirsa. Ya, tidak boleh hal ini terjadi. Ya, terjadi pada kita sesama anak bangsa. Demi kemanusiaan, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Oke Pak, saya kira pesan terakhir lah Pak untuk Presiden atau rakyat yang lain Pak. Pak, pesannya Pak. Pesan saya ya, terutama yang para pembunuh, para pembantai, bertobatlah kau, bertobatlah kau, bertobatlah kau. Yang kedua, saya minta dengan sangat-sangat dengan hormat Pak Presiden Prabowo, moga-moga khusus KM 50 dibuka kembali Pak. Iya Pak. Tolong Pak, dibuka kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa atas ininya. Kita suarakan, kita sebarkan video ini sehingga menjadi jejaring suara kita bahwa rakyat butuh keadilan itu, Pak Prabowo Subianto. Jangan biarkan ini terkubur menjadi dosa masa lalu yang tidak terselesaikan. Terima kasih Pak. Oke Pak.